Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Video ini adalah video pengantar mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Walaupun hari ini mungkin bukan jadwalnya, tapi saya kira kita mulai saja untuk pembelajaran ini, karena ya kalau tidak dimulai nanti semakin lambat memulainya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali tentang pengisian daftar hadir. Ini harap diisi setiap hari selama daring. Ya, di sini saya kira untuk mengisi ini paling cuma memerlukan waktu 1 menit ya. Dan ini hanya diisi 1 kali untuk 1 hari. Saya harap bisa lebih diperhatikan lagi. Kalau misalnya guru mata pelajaran lain itu ada meminta untuk mengisi daftar hadir tertentu, yaitu silahkan isi pada saat mata pelajaran tersebut, tidak mengapa. Tapi yang jelas ini harus diisi setiap hari, dan ini linknya ada di deskripsi grup WhatsApp. Baik, kita masuk ke pembelajaran pendidikan Al-Quran. Pada beberapa waktu yang lalu saya meminta untuk mengisikan pendataan awal untuk mata pelajaran ini ya. Salah satu pertanyaannya, apakah rutin sholat 5 waktu? Ya, alhamdulillah di sini ada yang jawab rutin 5, rutin 16, tapi jarang di awal waktu. Ada juga yang jawab kadang-kadang ya. Di sini maksud saya rutin sholat 5 waktu ini adalah di luar haid ya. Mestinya saya tulis di sini. Saya berpikir ada banyak yang kadang-kadang, ini apakah maksudnya ada haid sehingga menjawab kadang-kadang. Ada juga yang menjawab sulit 5 waktu ya. Sini saya ingin membacakan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan firman Allah ini bisa memotivasi kita untuk berusaha selalu senantiasa sholat di awal waktu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan kemampuan membaca Al-Quran. Lancar, alhamdulillah 14 ya. Tidak lancar tapi hafal semua huruf ya. Saya kira ini tinggal dilancari saja. Kemudian ada juga yang menjawab hanya bisa beberapa huruf. Ya, mungkin untuk mengikuti mata pelajaran ini, kalau yang hanya bisa beberapa huruf ini bisa mendengarkan video atau MP3 audio ya, surah-surah ya. Mungkin membacanya tidak lancar, tapi karena sering mendengar bisa mengikuti mata pelajaran ini. Tapi sebetulnya tetap berusaha, sebetulnya harus diperlancar juga ya, sampai semua hafal semua huruf. Apakah rutin membaca Al-Quran? Ya, rutin 4, kadang-kadang 20 tidak ya. Saya mengingatkan agar Al-Quran ini paling tidak dibaca 1 hari 1 kali ya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau ya 5 ayat kalau nggak bisa, 4 ayat kalau nggak bisa, 3 ayat kalau nggak bisa, 2 ayat kalau nggak bisa juga 1 ayat 1 hari. Paling tidak ada membaca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah kalau misalnya membaca 1 halaman 10 ayat ya. Di antara surat di bawah ini, apakah ada yang sudah hafal? Bisa pilih lebih dari 1. Alhamdulillah ada yang hafal. Ini adalah target hafalan di mata pelajaran ini pada semester ini ya. Jadi target hafalan itu sudah disepakati oleh guru-guru mata pelajaran pendidikan Al-Quran, seperti yang saya tampilkan ini. Kelas ini kelas 10 ya. Kemudian ini kelas 11 semester 3 ya, kelas 11 Al-Ghoshiyah, Al-Ala, Al-Tariq, Al-Buruj, Al-Insyiqaq,
Kemudian di semester 2 nanti insya Allah Al-Mutafifin, Al-Infitar, At-Takwir. Ya, kita berusaha mencapai target ini ya. Baik, kemudian cara mengumpulkan hafalannya melalui Teams. Jadi nanti rekaman kalian hafalan itu kalian rekam ya. Audio, boleh video. Kemudian kalian upload atau kumpulkan nanti di Teams. Saya nanti akan membuat satu assignment, satu tugas di Teams agar kalian bisa menguploadnya. Kemudian saya juga meminta untuk mengupload tulisan. Jadi contoh misalnya yang pertama ini yang kita hafal adalah Al-Ghoshiyah. Maka kalian selain menghafal, kalian juga harus menulis. Kalian tulis di buku surah Al-Ghoshiyah ini. Kemudian kalian foto, kemudian fotonya dikirimkan bersamaan dengan hafalan kalian. Jadi ada dua yang dikumpulkan dalam satu tugas ya, yaitu setoran hafalannya dan foto tulisannya ya. Jadi kalian tulis di buku atau di kertas, terserah saja, kemudian kalian foto, dikirimkan ke saya, dikirimkan nanti di tugas di Teams. Dan sebetulnya menulis itu juga salah satu tips untuk mempermudah menghafal ya. Karena saat menulis itu kan kita membaca apa yang mau kita tulis, dan kemudian yang kita tulis itu kita baca lagi. Ada 2 kali membaca saat kita menulis ya. Sehingga menulis itu salah satu tips agar lebih mudah menghafal. Kemudian kriteria dalam menghafal ini saya bikin ada 4 ya. Ada 4 dan nilai maksimalnya 90. Saya nggak memberi nilai 100. 90 ini kalau misalnya lancar dan ejaannya bagus. Jadi selain hafalan saya juga memperhatikan bacaan ya, ejaan, bacaan ya. Seringkali ada juga yang hurufnya masih tidak tepat, tapi mudah-mudahan tepat semua ya. Namun kadang-kadang saya temukan seperti za, ja, sa, sya ya, itu ada sebetulnya perbedaan penyebutan ya. Sa, fa ya. Ya, jadi kalau lancar dan ejaannya bagus, penyebutan hurufnya benar, maka nilainya 90. Kurang lancar ya, kurang lancar ini kalau misalnya ada terdiam ya, saat merekam itu terdiam sekitar 3 detik, 4 detik, 5 detik terdiam ya. Tapi bisa melanjutkan ya, saya anggap itu kurang lancar, namun bacaannya bagus ya. Bacaannya bagus itu 85. Kemudian ada yang lancar tapi misalnya bacaannya kurang tepat ya, ada yang hurufnya miss ya, ada yang hurufnya dibaca kurang tepat, maka 80. Dan ini nanti insya Allah akan saya benarkan ya. Maksudnya kekeliruannya di mana mungkin saya komen nanti di tugasnya. Saat mengumpul tugas nanti ada feedback ya. Saya bisa memberikan feedback atau memberikan umpan balik terhadap tugas tersebut. Jadi penyebutan huruf atau ejaan atau membaca ini saya kira penting ya bagi laki-laki nanti insya Allah insya Allah menjadi imam ya. Kalau imam kan membacanya harus benar ya. Selain hafal, membacanya juga harus benar. Bagi perempuan nanti insya Allah mengajari anaknya, kita mengajari anak kan dengan huruf yang benar ya, seperti itu. Kemudian kurang lancar dan ejaan juga kurang, nilainya 75. Jadi ini nilai paling rendahnya ya 75. Di bawah ini ya tidak mengumpul ya berarti. Asal mengumpul saya kira nilai paling rendahnya adalah 75. Baik, demikian saja tentang video pengantar dari mata pelajaran pendidikan Al-Quran, dan insya Allah hari ini sudah bisa kita mulai di surah Al-Ghoshiyah. Mungkin nanti saya juga bikin video membaca surah Al-Ghoshiyah ya, supaya bisa
kalian mendengarkan atau mungkin menyimak juga hurufnya seperti apa sih dibacanya ya. Bisa kalian dengarkan, atau di YouTube saya kira banyak yang bisa membaca atau bacaan dari surah Al-Ghasyiyah. Baik, demikian saja pengantar dari mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Salah hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.